Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wanin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat. Sholawat beserta salam tak lupa juga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Gimana puasanya, lancar sampai hari ini? Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan selalu lancar ya sampai akhir nanti. Jangan kasih kendor ibadahnya. Oke. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah SMKN 5 Pangalengan. Yang saya hormati pemateri kita Bapak Ustadz Jajat Ruhiyat. Dan yang saya cintai dan banggakan anak-anakku siswa-siswi SMKN 5 Pangalengan yang bisa hadir di sini maupun yang hanya bisa di rumah saja. Semoga selalu sehat. Pada hari ini kita akan berkumpul dalam acara materi kajian Islam di sekolah atau dikenal dengan nama KIDS, sekaligus penutupan kegiatan Millennial Smart Trend Ramadan Virtual SMKN 5 Pangalengan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan wawasan keagamaan dan juga sekaligus upaya pencapaian visi Jawa Barat, yakni Jawa Barat sehat lahir dan juara lahir dan batin. Nah, tema pada kegiatan kali ini adalah menjadikan pribadi muttaqin yang memiliki perilaku taklim, tadrib, dan takzim melalui kegiatan Millennial Smart Trend Ramadan Virtual. Nah, untuk lebih semangat lagi, karena dilihat-lihat nih, semangat tidak untuk kegiatan hari ini? Semangat ya. Biar tambah semangat lagi, Ibu memiliki jargon nih. Jadi ketika Ibu bilang Smart Trend, kalian jawab generasi milenial berakhlakul karimah. Allahu Akbar. Tangannya dikepalkan ya. Kita gemakan takbir di SMKN 5 Pangalengan. Siap? Ya. Oke, teman-teman di rumah juga bisa mengikuti ya. Oke, kita mulai ya. Smart Trend, generasi milenial berakhlakul karimah. Allahu Akbar. Sekali lagi, meni leuleus atuh ongkos semangat cenah, tapi leuleusnya harus semangat. Sekali lagi. Smart Trend, generasi milenial berakhlakul karimah. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu atuh. Baik, izinkan Ibu membacakan dulu ya apa saja yang akan kita laksanakan pada kali ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang Ibu laksanakan. Yang kedua adalah materi dari Bapak Ustadz. Dan selanjutnya adalah diskusi. Lalu kesimpulan. Yang selanjutnya adalah penutupan Smart Trend oleh Wakasek Kesiswaan. Dan yang terakhir adalah doa dan tutup. Oke, sebelum masuk ke materinya, kita baca dulu CV dari pemateri luar biasa kita kali ini. Nama beliau adalah Bapak Ustadz Jajat Ruhiyat. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 7 Januari 1972 dan beralamat di Kampung Sukamenak RT 3 RW 13 Desa Margamukti, pendidikan terakhir diploma. Baik, karena tadi udah semangat cenah ya dan udah penasaran apa saja materi yang akan disampaikan, tanpa berlama-lama lagi, mangga Bapak dipersilahkan menyampaikan materinya. Terima kasih Teteh atas persembahan waktu dan kesempatannya. Masih semangat ya? Ya. Bismillah walhamdulillah alladzi la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Amma ba'du. Setelah kita memanjatkan bersama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi Jumat berkah ini dengan izin Allah, bi qadarillah, dengan takdir Allah, saya bisa berkumpul silaturahmi di Koga Besar di SMKN Negeri 5 Palengan, Bu ya. Dan ternyata Masya Allah, ternyata ini sebagian santrinya, mungkin ini perwakilan yang terbaik di antara yang terbaik mungkin Bu ya, yang bisa hadir saat ini. Mudah-mudahan kalian semua mewakili teman-teman kalian yang di sekolahan, yang di rumah, untuk tetap menginspirasi dan memberikan support-support terbaik untuk generasi-generasi berikutnya. Serta salawat miwah salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, panutan kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dijanjikan tadi oleh pengantar acara kita, bahwa kita memang memasuki bulan Ramadan. Tidak terasa berarti Lebaran 12 hari lagi ya. Jadi ketika kita menghitung-hitung waktu, seolah-olah ada perasaan yang terdekat dalam diri kita itu. Ketika kita, mohon maaf, kita ke belakang dulu. Ketika kita memasuki bulan Sya'ban, orang tua kita bilang, sepuh kita bilang, aduh, Lebaran, ataupun Ramadan sebulan lagi. Dan sekarang kita sudah memasuki masa-masa Ramadan. Bahkan kita sudah meninggalkan yang 18 hari. Ada satu keterangan dalam hadis Nabi dikatakan, as-saumu li wa an ajibihi, itu pertama. Jadi saum itu urusannya antara pelakunya sama Allah. Berarti itu saum itu ibadah rahasia. Yang tahu urusan pahala cuma Allah. Jadi saum itu mengutamakan kejujuran pribadi. Oh, kan kita lagi saum. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan pakai masker. Kalau kita imannya goyah, tidak istiqomah, kita tidak jujur, bisa saja di belakang masker kita ngemil kopi es, permen susu, bala-bala, kan bisa saja. Betul-betul ibadah sholat itu orang lain bisa menilai. Kalau saum tidak bisa menilai. Aduh, si Pulan, si Teteh, si A, ini lemas banget, kasihan, kemudian tersahur. Kita penampilan kita dibuat-buat. Tapi betul, saum itu menuntut nilai keikhlasan dalam diri kita. Yang kedua, Rasul bersabda, as-syamu junnatun. Saum itu adalah perisai tameng. As-syam, saum, jinnatun, itu tameng atau perisai untuk dalam sebuah medan perperangan. Kalau kita lihat dalam sebuah film-film kolosal ya di TV atau di media massa, ketika perang-perang zaman dulu itu dibolehkan untuk melindungi diri, yang tangan kanan pegang golok, samurai pedang, tangan kiri kita pegang yang namanya jinnah, itu perisai untuk menghalangi dari hentakan ataupun benturan benda-benda tajam. Maksudnya, ketika saum itu dikatakan tameng, dari apa maksudnya Pak Ustadz? Itu maksudnya saum itu bisa membentengi diri pelakunya dari semacam apa ya, orang Sunda bilang itu hentaban, amukan api neraka jahanam. Jadi kita berprasangka, berpikiran betul, dengan saum ini kita diharapkan bisa diri kita terhalang dari amukan ataupun hentapan api neraka jahanam. Dalam diri kita itu perlu yang namanya benteng tameng, itu perlu. Karena tidak mau dalam diri kita itu, kalau seseorang hilang bentengnya, ini akan mempengaruhi minimal kepada 3 pola pikir. Pertama, kalau seseorang bentengnya roboh, rapuh, ripuh, maka lihatlah. Pertama yang dikatakan dayalah pola pikir di otak tidak akan terkontrol. Jadi seseorang apabila penjagaan, pendamping, pelindung dirinya tidak ada, maka orang akan berpikir berdasarkan syahwat atau nafsu. Kan tidak ada pelindung, tidak ada tameng istilahnya. Dia akan berkata kasar, berkata seenaknya, tidak tahu perasaan yang mendengarnya, tidak mau tahulah, yang penting mah saya istilah Sunda mah ngomong sangeunahna sorangan. Asal calangap, asal disada. Kenapa? Dia hilang bentengnya, tamengnya. Yang kedua, apabila seseorang sudah hilang benteng dirinya, dia akan mempengaruhi kepada pola rasa, su'uriyah. Jadi lamun jelema geus bebentengan, dia berpikir, kumaha rasa, kumaha sorangan lah antar batur. Nu penting aing subur, batur bun cunur, kan seperti itu. Yang ketiga, apabila hancur, rusak benteng seseorang, maka yang dikatakan istilah psikomotorik, perilakunya akan ngaco juga.
kan dia hilang bentengnya. Nah, maka betul, ketika ada pola pikir mengajarkan agama lewat saum, asyamu junatun, dengan saum itu bisa merubah karakter seseorang menjadi baik. Makanya di akhir saum nanti Allah menjanjikan la'allakum tattaqun, itu bisa takwa. Dan takwa satu predikat, satu gelar yang Allah akan janjikan kepada mereka yang layak untuk mendapatkan surga. Al-jannatu u'idat lil muttaqin. Surga Allah itu akan diberikan, dijanjikan kepada mereka yang bertakwa. Alhamdulillah kita semua punya sisa waktu kurang lebih 12 hari lagi. Kita manfaatkan bersama-sama untuk mengoptimalkan sisa usia yang kita. Sebab kita tidak ada jaminan tahun depan Pak Ustadz kita ketemu dengan Ramadan. Kita ada jaminan. Siapa tahu kita yang dahulu pulang ke Allah. Atau mungkin sama-sama kita hancur kiamat. Kita tidak ada Ramadan tahun depan pun tidak ada. Maka dalam setiap beribadah, anggaplah dalam sebuah pengabdian, kata sahabat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, idza ra'aitum atau idza ahadukum pa yusolli salatan muwadda'an. Jadi bahasan makilah sebuah akhir cerna, kalau kamu berbuat sesuatu ibadah, anggaplah mau sholat, pas sholatan muwadda'an, anggaplah sholat wada. Kita ingat dalam tarikhnya dulu sekolah agama ada istilah haji wada, itu haji perpisahan. Kalau kita sholat, anggap sholat wada, sholat perpisahan. Ini yang terakhir. Sieun ngana sholat, anggap kita duhur sekarang, duhur. Sholat duhur teh Pak Ustadz, anggap yang terakhir, kita berikan yang terbaik kepada Allah yang terbaik. Bisi, iya sholat duhur teh, yang terakhir kita tidak tahu kan umur, pulang sekolah, pulang kerja, pulang main kita disamper ku Ijroil, cabut nyawa, kan tidak tahu. Nah, ini juga sama, ibadah saum juga, ini anggap saja takut ini yang terakhir. Siapa tahu tahun depannya kita meninggal, sakit keras, tidak bisa saum. Sedangkan Ramadan ini adalah bulan yang Allah janjikan penuh berkah. Hanya satu nama bulan yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran yang begitu banyak kebajikannya, Syahrul Ramadan. Makanya ketika Al-Quran berkata, kan pertama saum dulu, kutiba alaikumus siyam. Nah, nanti di belakangnya Syahrul Ramadan lahir unzila fil Quran. Jadi di dalam saum itu Allah menurunkan Al-Quran. Berarti Allah sengaja sebetul nama. Ketika Allah menurunkan ibadah saum, Allah juga menurunkan pahala kebajikan yang disebut Al-Quran. Berarti ada momen-momen tertentu untuk membaca Al-Quran, yaitu di bulan Ramadan. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Rasul tiap hari tadarus bersama Jibril untuk lebih mengoptimalkan, lebih memaksimalkan daya ingat Rasul, dikawal, dibimbing, cek bahasa orang mas tadarus. Jadi Rasul satu ayat, Jibril satu ayat, maka semakin mantap lah. Nah, makanya asyam wal qiraatil Quran menjadi syafaat. Saum dan bacaan Quran akan menjadi syafaat, menjadi penolong diri kita ketika nanti di yaumil jaza di akhirat. Jadi saum akan bertanya kepada Allah, ya Allah, ayana ibadi, mana hambaku yang dulu menahan nafsu, dahaga, syahwat, maka hari ini akan aku berikan pengampunan. Hari ini akan aku beri syafaat, beri pertolongan. Quran juga sama. Ayana ummati yaqra'ul Quran, mana umatku yang dulu baca Quran. Makanya paslah, dalam arti pas itu wajar kalau Al-Quran yang kita baca, kita di belaan kirang monoknya, kirang bobo demi hancal Al-Quran tadarus, itu nanti mereka akan menjadi penjamin syafaat bagi kita semua. Apalagi di bulan-bulan seperti ini di Ramadan. Kesempatan ini tidak akan terulang di bulan yang lain. Allah itu memiliki nama 12 bulan, satu bulan yang Allah sebut banyak kebajikannya. So, keurang karawasnya Ramadan ayeuna. Meskipun kita masuki hari yang ke-18, kita masih semangat, tetap ceria meskipun di balik istilah pandemi, corona, da coronanya supaya jatme itu Bu, ayat itu disebut ayah gening tuh mereka juga pulang anting, disebut ayah siun pakai masker apanya naon, oh ayah corona asana. Bahkan cari nini mah kami di desa, ibu iya bantuan beas 5 kilo nog 3 kilo atau 100.000 ti mana ti corona, bagenya corona mun cing yang umurna asana. Nini pan boloh ulang kebon mah mau ti mana tos di desa supaya jat naon nyenak bantuan corona ini bagernya corona teh mun unggal poe unggal bulan kieu teh pan teu apa-apa pan kitu. Yang jelas ketika kita menyingkapi sebuah masalah, itu ternyata imun kita yang bisa menjawab sebetulnya. Dan ini perasaan kita yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sugesti tubuh mak ya, mun urangnya udur sakit, naon lah, sakit gigi, sakit kepala, mencek orang berat, bakal berat. Sok cabian.
lamun orang imah hampanglah sakieu mah paling banyak PR numpuk kerjaan sekolah. Lawan. Berarti imun yang paling kuat ada dalam diri kita, iman kita sebetulnya mah. Jadi sugesti orang gitulah. Mun dina mobil teh mah ya kita semua yakin lah punya motor, mobil mendek nyiap, cing yakin dek nyiap mau bakal cilaka aja gitu. Mungkin aku corona sieun bakal kejadian dah. Kan ambulans sok bakal dibawa ke Aisyah nih. Mungkin gitu corona gitu. Nah, makanya sebetulnya ketika penelitian di WHO, kabar terakhir bahwa sungguh beruntung mereka yang berpenduduk di alam-alam tropis juga Indonesia kan ya, karena kemampuan corona sebetulnya itu bisa hilang dengan banyak menjemur diri, moyan, dan itu cocok untuk daerah Pangalengan. Kitanya orang tua kita ke kebun, dagang, ke pasar, ke pasir, moya tonggongnya kasar mah. Lain ngajar, jika orang ngajar teh ngajar dog nganggur sanes sih mah. Ngajar we pernah gawean teh ngajar dog imah nganggur. Jadi sekali lagi saya katakan memeh corona nu maot seueur. Jadi tong panik-panik teuing ka sepuh kalian semua yang punya masa depan tong sieun-sieun ting corona teh lah. Mun teh mah corona bisa ngamaotkeun mundek itu di Momantoha, di Pengtai, abdi unggal ka Banyaran yang 5 macet teh. Tidak jaga jarak mereka, tidak pakai masker. Berarti ada apa dengan corona itu? Berarti kumaha orang atau gitu mah cek saya selamat, cek saya mun teh mah ragu seperti itu. Kembali ke masalah Ramadan. Jadi Allah itu memberikan begitu banyak kebajikan di bulan Ramadan. Nah, ada kata-kata lain dah hadis Nabi, istilah rogima an purojulin idza dakhala Ramadan lam yadkhulil jannata. Ieu nu bahaya mah. Rogima an purojulin cilaka hiji jalma seseorang apabila masuk Ramadan lam yadkhulul jannata. Ku Ramadan nya teu bisa ka surga. Padahal begitu banyak kebajikan di Ramadan. Dari Ramadan mahnya disebut itu barokah teh sok sepuh urang sadayana we yang biasa anu buka teh tuang teh ukur porsi seperti itulah. Ayeuna mah teuing buka bersama cuk aya kolaknya canil gehu bala-bala saos cuka lagi nyampang seblak bakso urat mercon seblak setan eta tim mana eta sok orang tua kita tidak menyiapkan tidak mengendakan seperti itu tengah agendakeun tapi jujur rezekina teh. Ini salah satu jaminan nanti Allah. Ramadan itu bulan milik Allah. Jangan kau kotori Ramadan itu. Dan kita merasa yakin dengan Ramadan bahwa ini bulan kebajikan. Ku Ramadannya maksakeun sepuh orang tua demi anak tercintanya maksakeun meuli jam tangan, meuli baju baru. Kenapa? Itu Allah yang menjamin. Jadi betul-betul Ramadan itu salah satu nama bulan yang Allah jaminkan kebajikannya, jaminkan keberkahannya. Dan maaf, setelah Syawal nanti Allah cabut kembali keberkahan itu. Makanya saya katakan tadi, mumpung 12 hari lagi kita manfaatkan. Sok baca Quran. Tekuat pajat, minimal seayat lah. Tekuat itu. Ini yang menjadi masalah adalah hati. Wa husila ma fi sudur. Akan diungkapkan hati. Ari maneh kunaon kana Quran geuleuh-geuleuh teuing. Itu nanti mendahara seperti itu. Imah jelema teh kana Quran ka hese pisan. Padahal kalau kita hitung matematika, sok berapa waktu kita habiskan buat sosial media, WA, SIM kuring anyar boga HP, can beak baterai mah melek we tuluy gitu nya. Nya geus pemberitahuan baterai habis. Kadang-kadang kudu enak-enak main game, kita main sosial media, ada pemberitahuan kuota Anda habis. Itu berapa lama? Itu jam-jaman. Tapi pernahkah kita baca Quran 1 2 3 jam? Dan di situ emang ada pahala, ada godaannya kan setiap. Aneh adanya mau KWA mah nagok 2 jam mah, kalau mau kuota weteuh mah gitunya. Tapi Quran sok nambah 1 ruku 8 baris, huruf ain di belakangnya komo sajuz mah jol ninlep socata gitu. Di situ ada setannya. Hupatil jannata bimakariha. Ketika ada jalan surga, hupatil makariha dikelilingi dengan al-makruh, dengan kebencian. Wahupatin nar bisahawat, tapi pinarakakeun mah dikelilingi dengan sahwat berbunga-bunga pinarakakeun mah. Karena surga mah bu kitu we, Quran alif lam mim tunuh we tutupkeun bae geus tutupkeun. Tapi hati kita, aduh hanca ye, nying teh alif lam mim. Oke, kita lanjutkan. Dalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. Tunuh deui wae, tutupkeun deui kan bae lah. Nu penting mah ada enggak kamu lihat baca Quran. Mun teu kuat maca Quran saayat ripuh atuh tanggap Qur'ana. Itu Quran ya Allah. Atuh mung maca-maca teuing pan kitu nya. Tak sejauh mana kita perasaan urang jeung Quran gitu. Sedangkan kebaikan Allah itu memberikan Al-Qur'an. Cik Ar-Rahman mah Al-Qalam
alamal hul bayan, alamal Quran. Ar-Rahman itu kenyah Allah, alamal Quran, memberikan Al-Quran. Jadi bukti maksimal Allah kepada umat manusia, Allah memberikan Al-Quran. Bayangkan, hirup orang mun teu make Al-Quran kumaha sok. Oke, kita katakan Al-Quran sebagai pedoman. Hirup orang mun teu make Quran kumaha. Sementara kita yakin, sadar di dunia ini tidak ada yang abadi. Makanya di Ramadan ini kita bulan keberkahan, bulan pemberian. Dan itu muncul dari Allah, hati kita. Maka berbahagialah apabila seseorang ku Allah teh di hatena teh dikeretegen, kok aneh, hayang nulungan tetangga, keluarga, babaturan. Saya punya tangga, punya bibi lah malahan dari keluarga saya. Si bibi namanya ladang dagang warung nasi, bukan restoran lah biasa, tapi setiap hari dia titip yang lewat gratis. Pengemis gratis dipasihan langsung. Kadang-kadang anu kapoekan, save ongkos dipasihan. Si anaknya bilang, "Mama, nah dibigan-bigan teuing." "Ieu, cikal teteh. Ibu mah, mamah mah duit teh yang kabawa ke akhirat. Titipkeun tuh di yatim, titipkeun di ibu sabil nu kaberangan di jalan teu boga ongkos." Berarti ada semacam kieu pemahaman teh. Ada ungkapan di orang Sunda, harta pakaya imah gedong sigurang mobil mewah maka bawa mawat. Justru kita lupa pikirnya. Harta kita, rumah kita, mobil kita, istri kita, anak kita menhayang ka surga kumanya dibawa ke akhirat, dibawa ke alam kubur bisa titipkeun di jalan kebajikan. Lewat infak, sedekah seperti itu. Kumaha carana apa mobil nu alus, motor nu alus yang dibawa ke akhirat? Gunakan kebajikan, pengajian, nganterkeun nu ka bidan, nulung ka nu butuh, nalang ka nu susah, pan seperti itu. Itu artinya kita ada keinginan harta kita ingin dibawa mati, manfaatkan di jalan Allah. Dan kita tidak tahu bahwa kita bisa tumbuh dewasa, bisa sukses seperti ini. Yakin belum tentu doa kita pribadi. Sekali lagi, kita bisa sukses seperti ini bukan hanya doa kita sendiri, tapi doa orang lain yang kita tidak tahu. Bahkan ada doa yang orang lain yang pernah kita bantu nganuhunkeun. Mata kanu beunghar mah mun masih kanu sasaran ya beunghar nuhun encep haji cing gentosan leuwih ti kieu. Cantang tuh mereka pamajikan nama gitu. Cantang tuh mereka budak nu manja nama. Ada orang kaya, budak-budak cikal, beunghar, buka kahayangna, hayang motor wae, nu paling mewah, minimal NMAX, untuk X-Max nya, HP minimal, Oppo Reno, da moal kabeli, ai bangsa iPhone gitu, ada kacirit teuing, kalau tanya petani, gitu. Tapi diberikan, tapi anaknya belum pernah mengatakan, ayah, bapak nuhun dipasihan motor, HP, tidak. Tapi ketika nu miskin, kayak ibu-ibu yatim, nuhun Pak Haji, Pak Ustadz, Kiai, didoakeunnya ke umat bapak-bapak, mungkin doa itu. Makanya kita berbagi kebajikan dengan sesama yang kita kenal saja. Siapapun yang kita tidak kenal, man lam ya'rif istilahnya, iya budak saya, budak tetangga, pasihan, kok mau bapaknya di PHK gara-gara corona, kita kasih. Dan kalimat nuhun cing digentosannya berarti doa budak eta di kabuk urang teh. Dan kita coba berbagi di bulan Ramadan ini dan Allah akan menggantikan semua rezeki yang kita keluarkan. Jadi sekali lagi, di dunia ini tidak ada yang abadi, semua akan kembali dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rezeki kita itu ma akalta yang kita makan, ma sodakta yang kita kasihkan, ma labisa yang kita pakai. Pak Jajat punya baju ini milik saya, yang di rumah pulang saya maut, ahli waris kan, seperti itu. Termasuk yang kita sedekahkan harta saya, yang dina tabungan, dina saldo rekening, ahli waris perebut, termasuk ilmu juga yang kita manfaatkan. Ini ilmu saya, yang sisanya ada buku dan sebagainya di perpustakaan pribadi, itu milik ahli waris. Artinya kita ketahui bersama, oh rezeki orang mah nu dituang, nu dianggo, disedekahkeun. Maka perbanyaklah kebajikan, dan Allah menjanjikan setiap kebajikan di kuli hasanatin asro amsaliha. Satu kebajikan dibalas minimal 10 hatta sab'umiatin sampai 700 kali lipat. Itu janji Allah. Jadi cek urang mah, urang gaduh 10.000, kaluarkeun 1.000 na kenceleng, nu urang pan 8.000. Cek agama lain, cek agama eta na kenceleng milik maneh mah. Nu 8.000 na sakumaha buat ting teh pas meuli seblak bahe teu kadahar gitu. Banyak bisa jadi mah tuh kan milik anjing, milik kucing lipan gitu. Nah, tapi kita berpikir kadang-kadang cek syahwat persen emosi duit urang tinggal 8.000 euy nu tadi 1.000 na kenceleng masjidkeun, itu tidak. Justru na agama mah nu tadi nu kamu diinfakkeun ka anak yatim na kenceleng 1.000 dikalikeun ku Allah 700 kali lipat. Itu kan cek Al-Baqarah 275 seperti itu. Jadi jangan merasa lebar, cek bahasa Sunda mah, ketika kita memberikan kebajikan. Allah sudah menyimpan, menyiapkan sebagai penggantinya
ketika kalian mengembalikan. Matak sok tinggal moal aya Pak Haji nu miskin, ketua yayasan nu miskin, meskipun yayasan tersebut memberikan makan kepada fakir miskin, anak yatim, termasuk saya punya adik di Cimahi, dia punya lembaga pendidikan, ada donaturnya di Jakarta sampai dia punya sekolah SMP Islam terpadu. Pak Haji itu katanya orang konveksi, punya santri 400, punya ustadz 40, biaya makan 1 bulan sampai 9 juta. Itu biaya makan santri, belum gaji ustadz, belum lampu listrik, yang tanggung dia sendiri. Tapi Pak Haji yang punya di Jakarta sebagai konveksi dia berjalan. Dan hebatnya justru Pak Haji setelah dia buka yayasan, dia mau bikin lagi di Bandung Barat yayasan yang kedua. Artinya ketika seseorang berbuat kebajikan, Allah udah menyiapkan gantinya. Dan ingat, harta itu malayamilu mailan. Itu bahasa kamus, rumus artinya condong, dengdek. Jadi duit mah sok 100.000 na loket antepkeun 2 bulan. Mau aku ata? Sampai ge mijah yang keluar. Ka mana ieu? Beli kuota, beli pulsa, beli ngabuburit. Jadi malayamilu malan, harta itu akan condong. Harta itu daek keluar ente ge. Makanya Allah menjanjikan agama, coba keluarkan fisabilillah di jalan Allah. Kenapa? Di situ ada penggantinya. Ada doa-doa yang menerima. Nah tadi ya, nuhun cep, neng, gelis, kasep, cing, kagentosan sadayana. Dan itulah yang dikatakan dengan berkah. Nah, itu salah satu diantaranya tentang kebajikan-kebajikan di bulan Ramadan. Artinya ada pengaruh pada jiwa kita. Yang saya katakan tadi, saum itu benteng. Mun benteng ieu ruksak, ti ruksak tadi oge, pola pikir, pola rasa, perasaan, jeung pola perilaku itu kebayang. Maka istilah bahasa khutbah Jibril kepada Nabi, fa ilam yastati pas nama sita. Lamun maneh teu boga ka era pek pidamel sakayang maneh. Artinya seseorang geus boga rasa pola pikir yang bagus, emosi yang jelek, sok berbuat semau kamu silahkan. Istilah bahasa Arab mah lamun hayang terkenal pal baulil jam-jam, sok kiihan sumur jam-jam bakal diekspos. Oh, gitu kan. Artinya benteng kita itu adalah penting sekali untuk mempertahankan karakteristik kehidupan manusia yang dikatakan untuk manusia insanun kafah. Manusia seutuhnya itu adalah ada bentengnya. Ada daya imunnya gitunya tah. Tadi serupa ayat oge. Saum itu adalah benteng untuk menyelamatkan si pelakunya dari amukan api neraka jahanam. Yang selanjutnya adalah merasa rugi seseorang apabila datang Ramadan teu pangaruh. Anggar kitu, nu perit anggar pedit mun teh mah nu sarakah ku Ramadan teh padahal Allah ngahaja. Allah sengaja dalam tafsirnya mengapa cuma 1 bulan dari 12 bulan Allah sebutkan rasanya Ramadan. Dan ternyata banyak kebajikan-kebajikan yang kita ambil dari hasil Ramadan, dari siam tersebut. Kalau kita lihat istilah ular, ada istilah hibernasi. Orai mah mereka yang umur panjang, yang ngora deui pan hibernasi, ganti kulit. Dan orai sebelum hibernasi ganti kulit, dia akan makan apa saja. Mau orai sanca, orai piton, dia makan kelinci, makan ayam, makan anjing, dahar. Tuluy dia mengeram cicing 40 poe. Bari ngaluarkeun kulit supaya keluar. Hibernasi. Yang kedua, kalau kita lihat ulat, hileud pun sami metamorfosis, perubahan untuk ke arah lebih baik, hileud sami. Berbentuknya, robahnya sama juga. Hileud oge na buku biologi mah dulu saya di SMA belajar puasa juga, hileud oge sami kan cuma 11 hari, tah kayak geus kepompong kan jadi kupu. Dua karakter yang berbeda. Orai mah dahar heula hayam, naulah oleh sanca 40 pe puasa tapi keluar kulit anggar orang yang ngerana mah gitu kan. Tapi tinggal kupu hileud. Jadi kupu nu baheula ih gila kitu jorok hileud teh. Geus jadi kupu mah lain deui. Kadang-kadang dipoto untuk motif baju batik pan dicari. Dan makanan pun yang asalnya ulat di latung, di tanah, pindah pan kupu mah. Sari bunga, madu di bunga, pipinahan kupu mah. Bahkan kupu-kupu menabus ka ieu mah alhamdulillah aya saya mah rezeki da kupu ka ieu mah pan gitu. Orang muslim seperti itu. Setelah keluar Ramadan teh tong jiga orang balik deui ngaranna teh. Tapi orang muslim beriman ketika keluar Ramadan jadi bagus perilakunya. Nu tadina Quran teh maca teh mun teh mah ari malam Jumat we hukum maca Yasin nya nu maot Yasinan anu atuh minimalnya Senin jeung Kemis atuh teu kuat dinten mah
Jadi jeung Quran teh mun wau teh aya tanwin we, nyunatan jeung kawin aya Quran gitu kan. Yang makin oke lah, saya kata Ramadan tiap hari baca Quran. Mun teh mah bulan Syawal sibuk atau sempatkeun sebelum menghafal, sebelum belajar, sebelum tidur. Kita volumenya ayat tapi mungkin dikecilan. Mun bisa mah tiap hari terus baca Al-Qur'an. Jadi ada perbedaan. Tah puasa urang mah minimal cing jika puasa hileud gitu nya. Pas Syawal teh ada perubahan. Kita mengontrol emosi kita, perasaan kita, akhlak kita. Isin euy, kamari tos aya pendidikan, tos masantren di Ramadan, di bulan Ramadan. Itu. Nah, selanjutnya Ramadan itu diakhiri dengan istilah kata Nabi lisoim parhatani. Keur saumah boga dua kebahagiaan. Punya dua kebahagiaan. Al-parhatun indal iftor, kebahagiaan ketika iftor teh buka hiji Syawal. Wa parhatun inda liqa'arobihi, dan nanti ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi lamun jelema bahagia wajar pas hiji Syawal teh deui mah ti Allah dibere. Cek Allah kudu bahagia. Kudu bahagia Ramadan mah. Syawalna teh sabnaon aya pangaruh ka antibody nu kebahagia mah sok tinggal. Lamun jelema keur bahagia ngadak balager babaturan ngaliwat tawaran. Ka dieu urang potram euy, urang boga duit ya baba-baba kitu mah nya. Itu perasaan bahagia, itu teh sering bohongi. Nuker bahagia bunga mah ngadadak lawang pantoge dibukakeun, giro-giro sok cobian ke hiji Syawal. Kau ngalagang, mau pantau muka keler ngajajar. Oh, itu balager pan ke mah. Itu kebahagiaan. Indal iftori, ketika buka puasa 1 Syawal, kita merasakan kebahagiaannya. Ini dari siapa? Dari Allah. Sok silahkan temrakeun rasa syukur, bejakeun ieu urang nyage teu tamat puasana pona labaran panggayana lah gitu. Jadi ada bahagia, silahkan. Itu tidak salah dan tidak menyalahi kodrat sebagai manusia. Dan kita akan buktikan nanti, benar sok buktikan hiji Syawal mah barunga, meskipun kan yang namanya relatif harga amanya mana senang nih merek kitu murah, ieu teh siapa mahal keur aing mah cek bae murahna. Jadi ada kebahagiaan tersendiri pokoknya barang alus we lah kitunya. Yang kedua, kebahagiaan orang beriman itu apabila dia meninggal nanti dijamin ku Allah, ditunggu dipantau yang namanya ar-rayyan. Setiap orang ke surga kan punya kelebihannya. Yang rajin sholat namanya babus sholat. Yang suka jihad babu jihad. Yang haji babu haji. Tukang taubat babu jihad, babu taubat. Tapi kena saum aneh, lain babu saum namanya babur royan. Dikelilingi oleh para bidadari yang menantikan kedatangannya. Salamun alaikum tibtum padullah kholidin. Maka wilujeng lebet sok nikmati semua yang ada di surga ini. Itu dijanjikan yang beriman. Nikmat pisan kena saumah. Gitunya. Nah, tadi supaya karakter pertama pengaruh saum itu melatih membiasakan kejujuran. Niat bohong mah bisa pan tadi ge masker bari ngopi teureui asupkeun deui, tapi kamanakeun Allah. As-saumu li wa ana ajibihi, saum itu urusan aku dengan pelakunya. Jeung cek Allah keneh kumaha urang we ngabahas ieu mah ngabalas nu saum mah. Malaikat teh apal ukur nuliskeun si fulan teh sahur, tuliskeun sahur kan tasaharu pi barokah. Kudu sahur barokah, cek malaikat tuliskeun pahala sahur teh. Tapi selama Ramadan mah dia jaga syahwat, ya pembicaraan itu yang tahu cuma Allah. Dan yang terakhir, kita kan di batas waktu Bu ya, sampai jam 10:30 ya. Mungkin nanti ada tanya jawab nanti sebentar. Jadi yang paling kuat adalah pengaruh karakter jiwa kita dari saum itu adalah upaya al-qadiminal goido, mengendalikan hawa nafsu. Bahkan hadis lain mengatakan lamun aya jelema ngajak pasea ngajak perebut kul tu omongkeun inni shaimun abdi mah nuju saum itu bisa langsung leuleus sakumaha hebat emosi tetangga batuan emosi hampura urang keur puasa mangadang masawan emosi lain hati nak ke sawah aja aing malah seperti itu moal aduh urang keur saum lah dan itu paling hebat ketika emosi kita muncak si eta budak satepak nangtang tapi kita izin ku Allah hebatnya saum inni shaimun nuju saum abdi mah sakoe kajen ngocoblak antep itu hebat agama emanya cukup kenyebatkeun ini shaimun keur saum abdi mah berarti pembelajaran yang berikutnya adalah dari saum itu harus bisa kita mengendalikan syahwat kita semua. Syahwat itu nafsu lamun dina mobil mah ibarat gas atau api. Di mobil mah mun digaspolkeun
gak kontrol kan bisa nabrak, tabrakan beruntun. Sama, gas, api juga dalam diri kita itu perlu keberadaannya. Dan kapan kita perlu api besar, kapan kita perlu api yang kecil, kondisinya. Banyak ke rokok mah cetrek, sedikit banyak sebenarnya ke rokok mah cakap. Oh, minta rokok, bikin obor. Wih, mau obor gede-gede tunggu obor. Tak perlu rokok sedikit kieu, seuna ku obor. Itu keseimbangan. Tapi orang minta ada rumah kebakaran, aduh, yusuna berak badak geuting. Itu gambaran syahwat dalam diri kita. Jadi ibarat api itu bukan harus dihilangkan, dikendalikan. Motor, mobil, gasan mulai maju. Kajian mio anyar, NMAX anyar, gasannya didorong, tak mau bisa. Artinya diri kita itu kalau tidak ada syahwat, nafsu, kita akan mati suri semuanya. Justru kita semua berpenampilan, tampil gaya, punya ide kreatif dan sebagainya. Ada syahwat dalam diri kita, ada nafsu kita. Tapi nafsu itu kita lawamah, kita luruskan yang enaknya saja. Ulah nafsu amal bisuin, ulah nafsu yang cenderung kepada amar dan syahwat. Jadi dengan pembelajaran Ramadan ini kita belajar mengendalikan diri, membiasakan kepada emosi jiwa dalam diri kita. Yang jelas mah Allah memberikan jaminan cukup dengan 1 bulan seseorang bisa mendapatkan takwa. Dan apabila seorang sudah takwa, layak dia mendapatkan surga. Jadi kabayang, dan menurut medis bener Nabi Muhammad saum teh ngajarkeun teh cukup 12 jam. 14 jam cek medis mah itu dehidrasi, kekurangan cairan. Maka dalam istilah Islam temenang saum wisol jika tapanya 40 penting hayang ilmu juga lah hayang segala bisa pernah cicing 40 penting si horeng tete lain puasa gening dina YouTube mana teh ngecelak di gua cai ngecelak tewak jadi jag tuluy ngabohong teh puasa teh ngepeda tadi anteuran kudu di imah gitu maksudna berarti bohong moal aya anu kuat puasa 40 poe moal aya eta mah da geuning ngabohong ciliang ngecak-ngecak tanean letak-letak bohong atuh kitu mah mata cocok dengan kondisi tubuh kita, anatomi tubuh kita. Saum itu 12 jam dan itu ternyata cocok dengan keinginan Nabi Muhammad dan agamanya. Dan setelah itu kita boleh buka lagi. Menjadi masalah mah mengapa cuma 1 bulan? Dengan 1 bulan saja sahur agama cek Nabi cukup untuk nanti di 11 bulan yang lainnya kalian menjadi pribadi yang tangguh, menjadi jiwa-jiwa yang muttaqin. Mungkin seperti itu Bu ya, cukup untuk 40 menit pertama. Mudah-mudahan tidak puas ya, semua kita nanti berkumpul lagi, silaturahmi lagi untuk kembali mengadakan acara seperti ini dan kita bersyukur mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan kita punya target janji kita terakhir ingin bahagia nanti di 1 Syawal, ingin bahagia dengan mengekspresikan kita semua lulus sebagai orang-orang yang takwa yang Allah janjikan diberikan surga nanti di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pemaparan materi dari Bapak Ustadz telah dilaksanakan. Mudah-mudahan tidak hanya tertempel di pikiran dan di telinga saja ya, tetapi tertempel juga di hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya betul kata Pak Ustadz ya, mudah-mudahan kegiatan seperti ini itu tidak hanya berlangsung ketika bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi berakhir, di bulan-bulan berikutnya juga kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, maka saya akan membacakan kesimpulan dari materi untuk kali ini. Yang pertama bahwa saum itu akan memberikan kita hal kejujuran ya, melatih kejujuran kita karena saum itu ibadah antara kita dengan Allah saja yang tahu. Lalu yang kedua, saum dapat menjadi perisai atau benteng bagi kita untuk selalu berbuat baik. Nah, selanjutnya saum juga akan menjadi pertolongan ketika nanti kita di yaumul jaza. Nah, dan celakalah seseorang ketika Ramadan tetapi tidak dapat masuk surga dikarenakan merasa bulan Ramadan itu tidak ada istimewanya gitu ya, sama saja seperti bulan yang lainnya. Nah, terdapat 2 kebahagiaan juga bagi orang yang saum, yakni kebahagiaan nanti ketika buka. Nah, buka ini maksudnya nanti 1 Syawal dan juga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, yang terakhir adalah saum ini juga dapat melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu supaya kita menjadi pribadi yang selalu
lebih baik lagi. Paling itu saja. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Jajat yang telah menyampaikan materinya ya. Mudah-mudahan tidak puas dengan materi kali ini. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penutupan Smart Trend oleh Wakasek Kesiswaan Bapak Dedi Juhara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salamnya Allah semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, kepada tabi'in itba'u tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa beraktivitas, terutama di hari ke-18 bulan Ramadan dalam rangka kegiatan penumbuhan budi pekerti di bulan Ramadan 1442 Hijriah dengan tema Millennial Smart Trend Ramadan Virtual. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pada kegiatan Millennial Smart Trend Ramadan Virtual ini yang telah melaksanakan tugasnya dari hari pertama sampai hari terakhir pada hari ini, yaitu Jumat 30 April 2021. Ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan penumbuhan budi pekerti di bulan Ramadan ini, khususnya bagi peserta didik kelas 10 dan kelas 11 SMK Negeri 5 Pangalengan dalam kegiatan Millennial Smart Trend Ramadan Virtual ini. Kegiatan-kegiatan itu telah dilaksanakan oleh seluruh peserta didik kelas 10 dan kelas 11 yang dipandu juga oleh panitia, diantaranya Bapak dan Ibu guru yang terhimpun dalam guru mata pelajaran PABP. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami sampaikan kepada seluruh anak-anakku, mudah-mudahan dalam kegiatan penumbuhan budi pekerti di bulan Ramadan ini akan menjadi bekal Anda untuk aktivitas sehari-hari, baik di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Selain menjadi bekal dalam aktivitas sehari-hari, mudah-mudahan penumbuhan budi pekerti di bulan Ramadan ini menjadikan salah satu reward dari pada Bapak serta Ibu guru sekalian bagi seluruh peserta didik yang bisa melaksanakan atau mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Sekali lagi, selamat kepada anak-anakku yang bisa dan sudah melaksanakan kegiatan penumbuhan budi pekerti melalui Millennial Smart Trend Ramadan Virtual ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa di masa pandemi ini kami selalu mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka kegiatan penumbuhan budi pekerti di bulan Ramadan ini dengan tema Millennial Smart Trend Ramadan Virtual dengan resmi ditutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi Juhara yang telah menutup acara Millennial Smart Trend Ramadan Virtual. Dan kita akhiri sama-sama materi kali ini dengan doa. Mangga Bapak, biasa dipimpin. Kita semua sejenak untuk menundukkan kepala, kita khusyuk tawaduk ke Allah SWT yang telah memberikan kita karunia semuanya. Astagfirullahaladzim, Allahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bisa hadir di sini dan teman-teman di rumah juga tetap semangat menjalankan puasanya. Sebelum ditutup kita jargon dulu sekali lagi ya. Smart Trend. Kul karima Allahu Akbar. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.